wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi kami tentang langkah perumusan kompetensi dasar, indikator, dan materi pokok. Yang pertama yaitu langkah-langkah penyusunan kompetensi. Bagian A, kompetensi dan unsur-unsurnya. 1. Pengertian kompetensi. Menurut Mendiknas SK 04 U 2002, kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu. 2. Unsur-unsur kompetensi. 1. Pengetahuan atau knowledge, yaitu kesadaran di bidang kognitif. 2. Pengertian understanding, yaitu kedalaman kognitif dan efektif siswa. 3. Keterampilan atau skill, yaitu kemampuan individu untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. 4. Nilai atau value, yaitu suatu norma yang telah diyakini secara fisiologis telah menyusun dalam diri individu. 5. Minat atau intrinsic, yaitu keadaan yang mendasari motivasi individu, keinginan yang berkelanjutan, dan orientasi fisiologis. Bagian 3, desain kompetensi. Yang pertama itu standar kompetensi, 2. Kompetensi dasar, 3. Indikator. Bagian B, standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SK dan KD. Yang pertama, pengertian standar kompetensi. Standar kompetensi adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diterapkan dicapai pada setiap tingkat dan semester. 2. Pengertian kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang minimal harus dikuasai oleh peserta didik untuk menunjukkan bahwa mereka telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. 3. Langkah-langkah perumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang pertama, guru perlu berpedoman untuk mengambil rumusan SK dan KD yang telah disusun oleh BSNP berdasarkan mata pelajaran yang diampu. Kedua, guru memiliki SK dan KD yang telah dirumuskan oleh BSNP untuk setiap mata pelajaran. Pemilihan SK dan KD harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan mata pelajaran dan semester. SK dan KD yang diambil menjadi pedoman dalam pengembangan komponen-komponen silabus berikutnya. Ketiga, setelah SK dan KD dipilih, selanjutnya dilakukan analisis dengan mengajukan pertanyaan dasar. Apa saja tanda-tanda bahwa siswa-siswi telah menguasai kompetensi? Itulah materi yang sempat saya sampaikan dan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas oleh pemateri pertama, yaitu pada bagian C, perumusan indikator. 1. Pengertian indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam penyusun alat ukur. Indikator adalah kompetensi dasar yang secara spesifik dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian hasil pembelajaran. Karena indikator merupakan kode yang spesifik, apabila serangkaian indikator dalam suatu kompetensi sudah dapat terpenuhi, berarti target kompetensi dasar tersebut sudah terpenuhi.
Adapun pertimbangan dalam pengembangan indikator adalah: 1. Dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, dan potensi daerah. 2. Dirumuskan dalam tata kerja operasional yang terukur dan terobservasi. Indikator juga digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. 2. Fungsi indikator: 1. Sebagai tanda-tanda yang menunjukkan terjadinya perubahan perilaku pada siswa. Kedua, sebagai pedoman dalam menyusun alat ukur. Ketiga, sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Keempat, sebagai pedoman dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Kelima, sebagai pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Dan keenam, sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Adapun langkah-langkah perumusan indikator yaitu: 1. Menganalisis tingkat kompetensi dalam SK dan KD yang telah dirumuskan atau dikembangkan sebelumnya. Kedua, menganalisis karakteristik mata pelajaran, keagamaan, kompetensi siswa, dan potensi sekolah. Ketiga, menganalisis kata-kata operasional dalam merumuskan indikator. Keempat, menggunakan kata-kata operasional dalam rumusan SK dan KD di atas biasanya dikembangkan dengan menggunakan level-level kompetensi yang relevan. Dalam perumusan indikator perlu adanya pengembangan pada kompetensi dasar. Adapun cara menjabarkannya yaitu: 1. Mengidentifikasi kata-kata untuk indikator kompetensi. Kedua, mengembangkan kalimat indikator. Ketiga, cara daftar kata-kata operasional untuk indikator. Perumusan pembelajaran. Perumusan materi pembelajaran. 1. Pengertian materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah salah satu komponen sistem pembelajaran yang memegang peran penting dalam membantu siswa mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Materi pembelajaran merupakan salah satu sumber belajar yang berisi pesan dalam bentuk konsep, prinsip, definisi, gugus, isi, dan konteks, data maupun fakta, proses nilai, kemampuan, dan keterampilan. Materi dikembangkan, guru hendaknya mengacu pada kurikulum atau terdapat pada silabus yang penyampaiannya sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan siswa. Prinsip pemilihan materi pembelajaran yaitu ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. 1. Prinsip revalensi atau keterkaitan. Kedua, prinsip konsistensi atau keajegan. Ketiga, prinsip kecakupan. Langkah-langkah perumusan materi pembelajaran yaitu: 1. Menentukan KD yang akan dikembangkan menjadi materi pokok, memahami substansi rumusan KD. Ketiga, setelah memahami substansi KD yang mengarah pada fakta, konsep, prinsip, dan prosedur, maka langkah berikutnya adalah merumuskan materi pokok pembelajaran. Keempat, uraian materi pokok pembelajaran harus disusun secara sistematis agar memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Adapun untuk mengidentifikasi materi pokok yaitu: 1. Potensi peserta didik, dan 2. Revalensi dengan karakteristik daerah. Ketiga, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Keempat, kebermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.